kita lihat tuh Abu Jahal yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habil, udah jelas celaka. Tabat ya ba. Kasih tahu dong Kibin, itu bukan tabat yaba tapi tabat yada. Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Pertama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, karena beliau gurunya kasih Mas Ali. Tapi dari kelompok mereka berjubah. Golek maca tutup tabat ya aja, tapi tabab ya ba. Umat niki badhe ngelingne rawani kuwatir ra oleh syafaat sebab jerene kono keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini ada video yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai Kiai Marzuki Mustamar membahas tentang terkait Habib-Habib Alawi, yang dimana mereka itu mengklaim sana sini tapi tidak memiliki bukti sama sekali. Jadi mereka itu ingin merubah sejarah dan menguasai Indonesia ini melalui klaim-klaim palsu. Contoh seperti makam-makam palsu, makam-makam pahlawan Nusantara ini diba'alawikan, dan banyak lagi. Dan mereka mengklaim juga bahwasanya NU itu didirikan oleh para habaib dan lain-lain. Pokoknya ini banyak sekali klaim-klaim palsu yang mereka lakukan. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah mereka ingin menguasai Nusantara ini. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak, yaitu video dari Kiai Marzuki Mustamar. Lalu sejarah NU dipalsukan. Guru Mbah Hashim yang menginspirasi dan sekaligus memberi perintah isyarat kepada Mbah Hashim untuk mendirikan NU niku Syekhona Khalil Bangkalan. Dari dulu memang itu. Tahu-tahu ada kelompok tertentu gaya cerita, terus termasuk yang merintah Mbah Hashim mendirikan NU, terus Habib Hashim saking Pekalongan. Lek pancen kuwi tenan, kapan Mbah Hashim dadi murid Habib Hashim? Terus murid khatam kitab opo? Tahun piro? Malah kitab opo ndi buktine? Lah ngeten iki, lek mboten dilurusaken, besok suwe-suwe merubah, memalsukan sejarah berdirinya NU. Banyak makam-makam ulama Jawa, pahlawan Jawa dipalsukan. Berganti teng Maisani ditulisi nama-nama Yaman. Terus mulai kapan wong Yaman dadi pahlawan? Halo. Ngeten iki lek mboten dilurusaken 500 tahun ke depan, bangsa Indonesia pribumi kehilangan alat bukti untuk mengeklaim NKRI tanah air itu milik kita. Bisa-bisa 500 tahun ke depan tanah air itu diklaim orang lain. Buktinya kilo pahlawan golong aku, ulama golong aku. Lah kuwi bahaya untuk masa depan bangsa. Terus sing turu paham, lek tak terang nih ojo nesu. Rungokno terus paham ono. Nah teman-teman, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar ini mengenai kabib-kabib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Jadi saya juga pernah menampilkan seperti Ali Jindan, Bahar bin Smith, dan kabib-kabib yang lain itu memang mereka itu mengklaim bahwasanya NU itu berdiri atas restu Habib. Bukan itu saja teman-teman. Bahkan pahlawan-pahlawan yang ada di Nusantara ini mereka klaim dari golongan mereka. Seperti yaitu pahlawan Diponegoro. Mereka klaim itu dari Ba'alawi. Apa nggak konyol teman-teman ya? Ada juga seperti Imam Bonjol. Imam Bonjol juga diklaim dari kalangan Ba'alawi. Katanya marganya marga Syihab gitu teman-teman. Jadi kakeknya Rizik Syihab gitu. Ini kan konyol. Nah maka dari itu teman-teman ya, kaum muslimin, terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini, jangan mau kalian itu dibodohi, ditipu, dibohongi apa yang mereka ucapkan. Jadi mereka itu memiliki misi tertentu, yaitu ingin menguasai Nusantara ini. Jadi nanti semua akan diba'alawikan. Nah anak cucu kita ini yang tidak ngerti sejarah lalu kemudian berkata itu adalah hasil perjuangan kakek buyut kami, yaitu para habaib Ba'alawi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita seakan-akan itu dibodoh-bodohi dan diperbudak oleh mereka. Ini hati-hati. Nah maka dari itu kita harus selamatkan mulai dari sekarang. Kita lawan klaim-klaim palsu itu. Suruh membuktikan. Tapi ternyata mereka tidak memiliki bukti sama sekali. Nah ini para mukibin harus sadar, jangan mau diperbudak oleh mereka itu. Nah oke, mari kita lanjutkan ya. Nek turung pamong kok mengkewi cantenan. Ojo malah nesu nyebarne fitnah. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
sing njahit merah putih menurut sejarah dan kenyataan. Enek foto nih niku Bu Fatmawati garwane Bung Karno, tapi ada pihak tertentu klaim golongan kami yang bikin merah putih. Lagu Indonesia Raya niku karangan bubane sinten? WR Supratman, makame teng Surabaya. Tapi lagi-lagi katanya pihak tertentu menggerakkan Surabaya niku Bung Tomo. Allahu Akbar, niku Bung Tomo atas nasihat perintah dari Mbah Hasyim As'ari lewat resolusi jihad niku nyoto. Tapi belakangan dirubah katanya pahlawannya dari kelompok tertentu. Lah ngeten lek mboten dilurusaken, ke depan bangsa ini kehilangan pijakan sejarah. Akhirnya dianggap yang memerdekakan Indonesia bukan pribumi, tapi kelompok mereka. Betul. Padahal kenyataannya mereka itu ke sini didatangkan Belanda. Dan banyak bukti mereka mendukung Belanda. Lah saiki malah ngaku sing paling berjasa. Jadi pahlawan. Pahlawan kesiangan. Bahaya meten. Bahaya, harus diluruskan. Benar loh. Andai NU kenceng tegas meluruskan ini, sungguh nggak perlu ada PWI. Masalah esek meneng. Dan sementara mendiamkan kebohongan haram. Diam atas kemungkaran juga haram. Diam atas kepalsuan juga haram. Gitu? Halo? Haram. Lek kita ngomong jerene memecah. Lah kan repot ngene. Karepmu kuwi. Karepmu kuwi. Jerene ada yang mendanai. Kulon nembe king Sumsel. Perjalanan 12 jam. Niku lho sangu-sangu dhewe. Kalau acara ngeten iki teng Pasuruan ya sangu-sangu dhewe. Sampeyan takoni Ki Mubarok niku didanai Cina napa sangu dhewe? Dan andai panitia titik-titik nyangoni kuwi urunan, ora kok didanai pihak tertentu. Tapi ada yang menuduh katanya di balik kita ada penyandang dana. Lele ono lanti. Endi kene endi? Kula niki repot para rawuh. Badhe kula bantah niku sing dawuh kiai. Ora tak bantah kuwi fitnah. Penake tak sebut ora to ngene iki. Aja ta. Nyun sewu. Terus dari kelompok tertentu orang ngalim blas tapi menang penampilan, menang casing, halo, menang irung, plus ditambahi framing, branding, tirose keturunane Kanjeng Nabi. Lek ora mahabbah, ra oleh syafaat. Umat niki akhirnya wedi senajan kono njaluk-njaluk ya kepeksa ngewehi. Kuwatir ora oleh syafaat. Halo. Enek orang ngono kuwi? Ono. Lho enek orang ngono kuwi. Terus krana durung ngalim blas wani tampil. Tampilnya ya keliru-keliru. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Mestinya tabbat ya. Tapi dari kelompok mereka berjubah. Kulek moco duduk tabat ya aja, tapi tabab ya ba. Umat niki badhe ngelingne rawani kuwatir ra oleh syafaat sebab jerene kono keturunan Nabi. Adakah anggapan keturunan Nabi itu untuk membungkam amar ma'ruf nahi mungkar? Ini ya. Aja lah. Nabi ini pejuang kebenaran. Jangan sampai ngaku-ngaku keturunan Nabi justru digunakan untuk membungkam kebenaran. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Kiai Marzuki Mustamar yang membongkar yaitu kebobrokan ajaran Khabib-Khabib Ba'lawi. Jadi mereka itu ingin merubah sejarah ya.
Dan itu memang sudah terjadi teman-teman. Mereka membuat makam-makam palsu, mereka merubah makam pahlawan Nusantara ini dibaklawikan. Lalu kemudian yang terbaru ini, mereka menguburkan yang katanya adalah seperti Habib Husain Ba'aqil ini, keluarga mereka itu dikuburkan di situ. Katanya adalah ini pemakaman umum. Dan yang paling parahnya lagi, yang dikuburkan itu adalah Habib Ba'lawi, katanya adalah waliullah ya teman-teman. Dikuburkan di sebelahnya Sunan Bonang. Nah, inilah awal mereka ingin merubah sejarah teman-teman. Padahal dulunya makam-makam di situ itu tidak ada yang namanya Habib Ba'lawi. Nah, sekarang ini kok bisa muncul teman-teman. Jadi apakah boleh merubah cagar budaya padahal cagar budaya ini dilindungi undang-undang? Nah, kalau sudah dirubah nisannya sudah nggak ada yang nisan-nisan lama, lalu kemudian mana buktinya ya? Mana buktinya kalau kakek moyang kamu itu dulunya memperjuangkan Indonesia? Itu buktinya enggak, itu kuburan Ba'lawi. Nah, seperti itulah mereka ingin merubah sejarah, ingin menguasai Nusantara ini, akan diba'lawikan. Saya juga aneh teman-teman ya, mereka ini padahal ini golongan ini golongan yang tidak tahu diri dan tidak tahu malu teman-teman. Karena keturunan mereka itu ya dari Yaman sana, dari Hadramaut Tarim, didatangkan Belanda ke sini, numpang di Indonesia, cari makan di Indonesia. Tapi setelah itu mereka apa teman-teman? Ya, anak keturunannya ini mereka ingin menguasai Indonesia. Apa nggak tahu malu? Dan mereka itu mengaku sebagai zuriat Rasulullah SAW. Seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Gara-gara mereka itu mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, terus mereka bisa seenaknya sendiri untuk membungkam yaitu orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jadi gini teman-teman ya, kita sebagai kaum muslimin diberi akal ya, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya untuk meneliti benarkah mereka itu adalah keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita itu manggut-manggut, manut tanpa meneliti secara ilmiah. Seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani. Itu meneliti teman-teman. Bukan kita ini husnudon saja. Kalau ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi husnudon. Ya kalau husnudon terus ya lama-lama kita ini malah remuk ya teman-teman. Kita dibodoh-bodohi seperti yang sudah-sudah itu teman-teman. Nah, ini ketum PBNU ini seharusnya ya bisa melihat yaitu video-video yang beredar mengenai kebobrokan ajaran Habib Ba'lawi dengan khurafat-khurafatnya yang dimana mereka itu selalu meninggikan luhurnya dan banyak lagi teman-teman khurafatnya itu konyol ya. Itu bukan karomah, itu khurafat, bahkan itu kisah-kisah dusta yang diabadikan dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka itu memiliki ajaran yang tersendiri yaitu ajaran Ba'lawi, bukan ajaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya mungkin ada juga Al-Quran dan hadis, tapi mereka pilih-pilih teman-teman. Ya seperti mereka itu sering membawakan hadis-hadis palsu. Nah maka dari itu teman-teman ya, saya sangat miris sekali ini. Kalau Indonesia dikuasai oleh mereka ini, kasihan kan anak cucu kita ini. Padahal yang memperjuangkan Indonesia ini, Nusantara ini, itu adalah para pahlawan-pahlawan Nusantara pribumi, bukan pendatang dari Hadramaut Tarim sana teman-teman. Yang di sini mereka itu dompleng mengaku sebagai cucu Nabi, padahal tidak terbukti secara ilmiah. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.